letaknya di bawah muka speedometer, yaitu tombol untuk mereset trip meternya. Keran bensin ini, dia letaknya di bawah tangki bensin sebelah kiri motor. Gengs, video ini merupakan sambungan dari video part 1 mengenai ulasan singkat dari Kawasaki W175. Jadi sebelum lanjut, tonton dulu video ini ya gengs. Untuk linknya, kalian bisa klik di atas atau di kolom description di bawah. Dan pada video kali ini, gue akan menjelaskan apa saja kelebihan serta kekurangan dari motor ini. Dan menurut kalian, apakah motor ini sudah memenuhi ekspektasi lu semua? Yuk kita simak. Nah, gue kan udah menjelaskan sedikit nih semua keseluruhan dari motor ini ya gengs ya. Nah, rasanya nggak akan afdol kalau misalkan gue nggak menyebutkan plus minus dari motor ini ya. Nah, plusnya adalah motor ini tuh sangat fun to ride. Ya, meskipun motornya nggak kenceng ya, dan tenaganya juga kecil, tapi buat perjalanan baik dalam kota maupun luar kota, apalagi untuk touring ya, ini cocok banget. Nah, karena desain aja pun udah lebih santuy nih motor. Which is, dia pembawaannya harus lebih santuy lagi dong. Jadi ya memang, kalau misalkan dibuat untuk ngebut-ngebutan, kayaknya nggak akan cocok intinya. Terus yang kedua adalah, motor itu sangat mudah dirawat. Ya, karena sistem pembakaran yang masih menggunakan karburator, ya maka motor ini tuh akan sangat mudah diservis di bengkel manapun. Nggak harus di bengkel resmi juga. Tapi yang terpenting, bengkel itu harus yang udah punya pengalaman sama motor ini juga. Nggak boleh sembarangan bengkel. Percuma kalau lu ke sembarang bengkel tapi dia nggak ngerti motor ini, ya percuma motor lu nggak ada apa-apanya pas servis. Kurang lebih begitu sih gengs. Terus yang ketiga ya gengs, motor itu rajanya modifikasi atau rajanya custom ya. Banyak sekali anak-anak muda yang memodif motor itu berbagai macam genre custom seperti cafe racer, scrambler, tracker, bobber, dan bahkan ada juga yang chopper gengs. Ya, menyesuaikan gaya dan emosional mereka intinya. Itulah sih beberapa kelebihan kekurangannya. Terus, iya, itu kelebihannya maksudnya. Terus untuk kekurangannya apa nih? Nah, untuk kekurangannya sendiri, ini lebih kayak komponen yang tidak dimasukkan ke motor ini, gengs. Nah, seperti yang kita tahu, komponen yang nggak ada, yang menjadi kekurangan di motor ini adalah nggak ada standar ganda. Katanya ini motor pengen ngejar klasik ya, tapi kok masa hal itu dihilangkan gitu? Padahal motor ini secara dimensi beratnya nggak berat-berat banget loh. Tapi apa salahkah jika itu harus dihilangkan atau disunat gitu? Kalau buat gue adalah standar ganda tuh punya peran penting gitu. Misalkan menghindari slip saat lu parkir di area yang agak nanjak atau agak nurun. Terus juga mempermudah lu saat membersihkan dan menservis motor lu. Terutama saat membersihkan di bagian ban dan velg. Terus kemudian memberi pelumas sama rantai. Kurang lebih itulah kemudahan dengan standar ganda. Terus juga yang kedua yang menjadi kekurangan dari motor ini adalah, tahu nggak yang buat pakai injakan kaki? Ya, Kickstarter gengs. Aneh gitu. Padahal kalau kita melihat zaman dulu ya, motor sebelum pakai Kickstarter itu kan biasanya pakai nyalainnya dengan kaki atau pijakan kaki. Tapi entah kenapa di zaman sekarang Kickstarter tuh banyak yang dihilangkan di beberapa motor, termasuk motor ini gengs. Entah mungkin orang berpikir Kickstarter itu lebih nggak efisien, nguras tenaga, atau mungkin nguras waktu juga kali ya. Tapi sebenarnya Kickstarter tuh banyak keunggulannya loh gengs. Apalagi di motor zaman sekarang. Ya fungsinya tuh adalah terutama untuk memperawet dan memperpanjang usia aki lah. Dan rasanya tuh bagi gue sangat fatal ya kalau misalkan motornya dihilangkan gitu, Kickstarternya. Jadi tuh yang ada orang malah bingung kalau misalkan akinya soak terus dari Kickstarter gimana nyalainnya gitu. Walaupun ya selama hampir kurang lebih gue 5 bulan pakai motor ini sih memang nggak ada masalah sama aki ya. Cuman kalau saran gue sih yang penting kita servis di atau misalkan cek berkala untuk akinya ya gengs. Kurang lebih seperti itu. Nah kemudian yang ketiga apa lagi nih? Apa sih yang sebenarnya hilang dari indikator di motor ini dekat speedometer? Ya, yaitu adalah indikator bensinnya cuy. What?
Kemana tuh indikator bensinnya? Masa nggak ada sih? Gini loh, katanya bilang motor ini pengen mengejar klasiknya. Tapi apa iya indikator bensin harus dilepas gitu aja atau disunat? Padahal kalau menurut gue, indikator bensin tuh punya peran penting loh untuk motor ini. Ya ibarat tuh kayak ngasih aba-aba atau isyarat ke pemiliknya supaya pemiliknya minta agar motor tuh diisiin bensin. Dan itu rasa lebih worth it ketimbang kalau lu mengira-ngira atau mengada-ngada mengukur takaran bensin gitu. Apalagi sampai ngegoyangin tangki-tangki kayak gini nih. Menurut gue tuh kayak nggak pas lah. Kalau bagi orang awam tuh rasanya tuh kayak sulit gitu. Ya mungkin kalaupun dengan ada indikator bensin lah minimal bisa mempermudah lah untuk pemilik motor ini ke depan ya. Itu sih menurut opini gue mengenai kelebihan kekurangannya. Jika ada masukan silahkan komen di bawah ya gengs. Nah sekarang kita sampai ke kesimpulan. Menurut kalian, apakah motor ini memenuhi ekspektasi lu semua? Kalau gue jawab jujur secara sudut pandang gue adalah motor ini tuh sangat fun to ride banget. Jadi memang akan sangat cocok kalau lu pakai riding santai gitu, baik sama orang tua maupun pasangan, pacar atau siapapun lah pokoknya. Ya intinya kalau buat gue yang penting motor ini tuh pas banget lah. Apalagi menikmati momen indah tanpa tergesa-gesa waktu tuh lebih worth it untuk motor ini. Terus juga ya motor ini tuh sangat cocok juga buat di custom berbagai macam genre. Terutama biasanya itu anak-anak muda seperti kalian yang nonton, yang suka banyak memodif motor ini berbagai macam style yang mungkin kalian sesuai dengan selera dan style masing-masing. Tapi satu hal ya gengs ya, dari motor ini adalah motor ini nggak akan sangat cocok buat lo yang punya jiwa agresif seperti cari performa, terus apalagi kebut-kebutan, apalagi balapan ya. Tentunya ini nggak akan sangat cocok karena ya secara tenaga aja cuma 12 dekaan cuy. Apa yang mau lo cari dari motor ini? Mungkin tampang klasiknya aja yang pure yang bisa lo cari ya. Kalau bicara soal performa, ya mungkin bisa dibilang motor ini ada juga sih salah satu motor yang sejenis mirip kayak dia dengan cc yang mungkin nggak besar-besar banget tapi secara harganya cukup affordable juga. Contohnya nih ada Yamaha XSR 155 nih, kurang lebih Yamaha XSR 155 ya. Motornya itu juga bergaya klasik namun secara performa itu juga dapat gengs. Plus juga fiturnya ataupun teknologinya itu ada lebih unggul dibandingkan W175. Terus juga untuk harga nih, harganya kurang lebih sekitar 4-5 juta lebih mahal dibanding W175. Terus ada lagi nih yang baru-baru ini tuh kalau nggak salah dari negeri Vrindavan alias India, yaitu pabrikan motor TVS gengs. Pabrikan motor TVS baru-baru ini tuh meluncurin jenis motor klasik mereka yaitu TVS Ronin 225 kalau nggak salah. Gue nggak tahu persis bulan apa, tapi yang jelas secara official dia meluncur di Indonesia tahun ini gengs. Nah bisa dibilang ya Kawasaki W175 ini kalau secara performa dibandingkan dua motor yang gue sebutin tadi tuh W175 ini adalah pure klasik. Namun untuk SSR 155 dan Ronin 225 dia lebih mengusung tema neo klasik. Jadi bisa dibilang jomplang banget W175 dengan kedua motor tadi. Kurang lebih seperti itu kesimpulannya gengs ya. Nah gengs, itulah beberapa ulasan gue mengenai Kawasaki W175. Mungkin kedepannya gue akan membuat video-video mengenai motor ini ya gengs, mulai dari kenyamanan berkendara, rasa berkendara, servis, bahkan ada modifikasi dan sebagainya kurang lebih. Dan tentunya kita tunggu saja video lanjutannya akan seperti apa. Oke, sekian dari video kali ini. Apabila kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk klik like dan share video ini ke teman-teman, kerabat, keluarga, dan seantero dunia melalui sosial media Anda. Dan jangan lupa juga untuk subscribe bagi yang belum, berikut dengan tombol loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media gue yang lain, yaitu Instagram dan TikTok di bawah ini. Akhir kata, Bang Faros pamit. Sampai jumpa di W175 series selanjutnya. Dadah!